Gairah Pagar Alam. TK Islam Al-Azhar Gairah Pagar Alam terletak di Pagar Jaya, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. TK Islam Al-Azhar Gairah Pagar Alam sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023-2024 hingga saat ini 2024-2025. Dengan menerapkan kurikulum Merdeka dikolaborasikan dengan kegiatan pembelajaran modern dengan menggunakan gadget, iPad, laptop, proyektor, dan lain-lain. Pengkolaborasian pembelajaran dengan teknologi modern berdampak pada tingkat baca dan literasi anak-anak yang cenderung menurun karena anak-anak lebih menyukai menonton video dan juga mendengarkan video dibanding dengan membaca secara langsung dan menceritakan apa yang mereka baca. Hal ini berdasarkan observasi yang kami lakukan di lapangan kepada anak yang sering membaca atau suka buku dengan anak yang jarang membaca dan tidak menyukai buku. Indikator yang perlu ditingkatkan pada praktik baik kali ini adalah bagaimana cara meningkatkan menggugah cinta anak kepada buku dengan metode berdiferensiasi dan juga tetap menggunakan teknologi. Praktik baik ini perlu dilakukan mengingat tingkat cinta buku dan juga membaca anak-anak cenderung rendah. Maka di sini akan kita lakukan tingkat metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui berbagai langkah seperti mendengarkan cerita atau berkisah, membaca buku, bermain peran, dan juga menghasilkan karya. Semuanya akan kita satukan menjadi satu topik, yaitu untuk menggugah cinta buku dengan kegiatan berdiferensiasi. Silakan ditekan nanti kalau passwordnya sudah selesai, boleh Ma? Rasya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktik baik ini berupa yang pertama berkaitan dengan metode pembelajaran. Dalam menerapkan praktik baik ini, saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan beberapa metode seperti bercerita, bermain peran, bercakap-cakap, dan menyimak, disertai dengan proses pembelajaran bermain sambil belajar. Karena pada dasarnya, anak-anak berada di dalam fase cepat bosan. Jadi, saya mengkolaborasikan proses pembelajaran praktik baik dengan bermain sambil belajar, serta menggunakan media yang menarik dan juga menggunakan buku yang full color. Yang kedua, berkaitan dengan penilaian. Agar peserta didik termotivasi untuk belajar dan semangat mengikuti pembelajaran praktik baik ini sampai selesai, saya menawarkan beberapa reward yang akan diberikan di akhir pembelajaran seperti memberikan stiker bintang. Yang ketiga, berkaitan dengan kondisi dan tata ruang kelas. Agar pembelajaran lebih nyaman dan kondusif, saya menutup pintu ruang kelas agar pembelajaran fokus dengan satu suara yang terdengar dan juga akan lebih fokus menyelesaikan tugasnya tanpa adanya gangguan dari luar ruangan. Yang keempat, berkaitan dengan waktu. Dalam manajemen waktu, saya menggunakan teknik pendidikan yang berpusat pada murid dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memberikan tugas kepada anak sesuai dengan masing-masing perkembangannya, seperti memberikan tingkat kesulitan tugas anak sesuai dengan kemampuan capaian perkembangan anak. How are you? Good morning everybody. How are you? Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Ada beberapa strategi yang digunakan dalam praktik baik ini. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran menyimak. Strategi ini dilakukan melalui guru menceritakan sebuah kisah dan anak akan mendengarkan sambil melihat gambar pada infokus. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran bercerita. Setelah anak mendengarkan cerita dari guru, anak akan maju ke depan untuk bercerita satu persatu untuk menceritakan kembali cerita yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran bercakap-cakap. Kegiatan selanjutnya adalah bercakap-cakap untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap kisah yang didengarkan baik melalui tanya jawab maupun tes lisan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran bermain peran. Dalam menerapkan pemahaman peserta didik akan melakukan praktek bermain peran yang meletakkan peserta didik sebagai tokoh dalam cerita tersebut yang bermanfaat untuk melatih anak memperbanyak kosakata melalui percakapan. Yang kelima, hasil karya. Setelah kegiatan literasi selesai, sebagai evaluasi terhadap pemahaman literasi anak akan diajak membuat hasil karya menggunakan loose part. Anak akan berkreasi sesuai dengan tokoh dalam bermain peran. Apakah lagu dengan membaca berat dan tidak senang? Gimana supaya ekspresi terus? Yang keenam, media pembelajaran. Pembelajaran praktik baik ini menggunakan berbagai media pembelajaran seperti LKPD, iPad, Infokus, speaker, video dongeng, aplikasi Keep in School, buku cerita bergambar, dan media lost part berupa daun ranting dan batu kerikil.
Adapun pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran praktik baik ini yaitu kepala sekolah, rekan guru yang mengajar di kelas yang sama yang membantu dalam pengambilan video, peserta didik TKB Islam Al-Azhar Kairo Pagar Alam. Sumber daya yang digunakan yaitu iPad, Infocus, Wi-Fi, laptop, Apple TV, LKPD, aplikasi Keep in School, dan alat tulis. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan praktik baik ini berupa tantangan dari peserta didik itu sendiri. Seperti, peserta didik masih ada yang malu bercerita ke depan kelas, sehingga masih ada beberapa siswa yang malu saat menceritakan kembali ke depan kelas. Yang kedua, suara yang kecil hingga membuat beberapa peserta didik tidak terdengar oleh peserta didik lainnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa daerah yang mendominasi sehingga masih ada anak yang bercerita ke depan dengan menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, manajemen waktu yang kurang tepat sehingga masih ada anak yang belum menyelesaikan tugas hingga membutuhkan tambahan waktu. Yang terakhir, kurangnya fokus pada peserta didik sehingga masih ada peserta didik yang ribut saat bermain peran. Dampak setelah dilakukan praktik baik ini dengan judul Literasi Digital Menggugah Cinta Buku dengan Teknologi Melalui Kegiatan yang Berdiferensiasi, adapun sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tampak semangat mengikuti kegiatan karena tetap menggunakan teknologi yang menunjang pembelajaran seperti penggunaan Infocus proyektor, iPad, dan juga aplikasi Keep in School. Yang kedua, peserta didik antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir karena kegiatan berpusat pada anak. Banyak kegiatan yang diselesaikan oleh anak baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan kreativitas anak masing-masing. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami isi buku dengan dilengkapi gambar yang menarik serta penggunaan warna yang sesuai dengan selera anak pada umumnya. Yang keempat, peserta didik lebih sering bercakap-cakap setelah diadakannya penugasan menjelaskan kembali isi cerita yang telah didengarkan ataupun dilihat di buku cerita bergambar. Yang kelima, peserta didik tertarik untuk melakukan kegiatan karena kegiatannya yang beragam dan berpusat pada kreativitas anak. Yang keenam, peserta didik menjadi tertarik untuk membaca buku walaupun hanya sekedar memahami gambar isi dari buku, termasuk membedakan ekspresi wajah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat kesimpulan dan menceritakan kembali isi buku walau hanya memperhatikan gambar pada buku cerita bergambar. Selanjutnya, apakah hasilnya efektif? Jelas, hasilnya sangat efektif. Karena apa? Karena pembelajaran ini berpusat pada diferensiasi atau perbedaan metode pembelajaran pada masing-masing anak. Bagi anak yang pembelajarannya itu visual dan auditori, anak-anak akan lebih menyukai mendengarkan cerita dan juga melihat cerita yang dipancarkan dari layar proyektor. Bagi anak yang suka berpetualang, dia akan lebih menyukai hasil karya yang digunakan dengan menggunakan loose-part di luar kelas. Bagi siswa yang lebih introvert atau tidak menyukai berbicara atau bercakap-cakap, anak akan lebih menyukai untuk memahami gambar di buku cerita. Dan bagi anak yang sedang bercakap-cakap dan mempunyai kosakata yang banyak, anak akan lebih suka untuk tampil ke depan kelas menceritakan kembali kisah yang telah diceritakan oleh guru. Faktor-faktor keberhasilan praktik baik ini tentu saja adalah fisik dan psikis dari penulis yang mempersiapkan proses pembelajarannya, baik itu dari rencana pembelajaran, proses pembelajaran, maupun penutup pembelajaran. Selain itu, juga menggunakan alat-alat yang tak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran ini, karena pembelajarannya menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi dan juga menggunakan teknologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau ketidakberhasilan dalam kegiatan atau pembelajaran ini, seperti anak-anak yang pemalu, tidak suka berbicara di depan kelas, atau anak-anak yang mempunyai suara yang kecil sehingga tidak terdengar oleh teman-teman yang lain, atau ada juga anak yang dominasi menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam menjelaskan ke depan kelas. Namun, semua faktor itu tidak terlalu berpengaruh dengan hasil yang telah kita capai dari praktek baik ini. Demikianlah video praktik baik ini saya buat, semoga bermanfaat untuk semua orang dan juga berdampak untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.